Pasar kecil di kota Sigli siang itu tampak ramai. Pengunjungnya lebih ramai dari biasanya. Banyak orang berlalu lalang di pasar tersebut. Mereka mencari barang atau makanan yang ingin mereka beli. Di beberapa sudut pasar itu ada bendera Partai Komunis yang ditancapkan pada tiang petokoan. Partai tersebut memang lagi jaya-jayanya. Simpatisannya banyak. Komunis di Indonesia berhasil merebut hati masyarakat karena komplotan mereka sering melakukan kegiatan sosial masyarakat kelas bawah, seperti bagi-bagi sembako, melakukan perbaikan jalan, dan membuat kelompok tani demi meningkatkan pendapatan petani di wilayah pedesaan. Hal itu jelas membuat nama PKI semakin dikenal dan digemari. Keramaian pasar Sigli pagi itu tidak lepas dari campur tangan PKI. Tampak 15 orang anggota PKI membuat sebuah tanda. Antrian di depan tenda itu sangat panjang. Mereka menunggu giliran untuk mengambil sembako gratis yang disediakan oleh Partai Komunis Indonesia. Setiap orang yang mendapat sembako itu, mereka juga akan dapat sebuah poster kampanye partai. Poster tersebut bertuliskan ajakan untuk memakmurkan kaum buruh dan petani, juga ajakan untuk terus mendukung PKI. Tapi tentu saja tidak semua orang suka pada partai PKI. Sebab PKI dulunya pernah punya dosa yang amat besar terhadap ulama dan santri di Madiun. Mereka pernah menghabisi para kiai dan santri yang dianggap akan menghalangi pergerakan Partai Komunis Indonesia. Kepemimpinan PKI diestafetkan pada DN Aidit. Dan di tangan DN Aidit lah nama PKI perlahan diperbaiki melalui berbagai propaganda kegiatan sosial. Lama-kelamaan, makin banyak orang yang mendukung partai ini. Walaupun tetap saja masih banyak orang yang tidak setuju pada keberadaan PKI di tanah air. Salah satunya adalah Barong. Dia merupakan jawara penguasa pasar Sigli. Barong kala itu merasa tidak dihargai sama sekali oleh komplotan PKI yang mengadakan kegiatan sosial di daerah kekuasaannya. Tidak ada satu anggota PKI pun yang meminta izin pada Barong. Barong dari pagi duduk di depan warung kopi sambil memperhatikan barisan warga yang sedang mengantri sembako gratis. Perawakan Barong besar dan tinggi, alisnya tebal, rambutnya sebahu, kumisnya juga tebal dan hitam. Dia mengenakan baju warna hitam dan celana hitam. "Hei Barong, kau tak ikut antri kah?" tanya Sutiah, si pemilik warung kopi. "Halah, tak sudi aku makan sembako dari mereka. Aku tahu maksud licik mereka itu, Sutiah," ucap Barong sambil menghisap rokok kreteknya. "Kau tak suka pada PKI ya?" tanya Sutiah sambil mengaduk kopi. "Aku tidak akan pernah suka pada mereka. Mereka punya dosa besar di masa lalu yang tidak bisa dimaafkan. Lagi pula, kenapa presiden tidak membubarkan mereka saja? Padahal mereka ini sangat berbahaya," timpal Barong sambil terus memperhatikan antrian warga. "Begini Barong, aku pernah dengar berita di radio kalau Uni Soviet yang katanya pusat komunis itu punya jasa besar pada Indonesia. Kalau nggak salah, Uni Soviet membantu pergerakan militer Indonesia. Kita punya peralatan tempur yang canggih-canggih dari Uni Soviet." "Begitu sih yang aku dengar dari berita," kata Sutiah sambil memberikan kopi pada pelanggannya. "Aku sudah bilang Sutiah, kebaikan mereka tentu harus dibayar. Dan aku tidak rela kalau negara ini dijadikan alat untuk balas budi pada Uni Soviet. Kau ini tidak tahu apa-apa soal paham komunis. Sementara aku tahu sejarah mereka dan sangat mengerikan," jawab Barong. Sutiah pun mengangguk-ngangguk. Dia kembali masuk ke dalam warungnya, kemudian duduk di atas kursi kayu. Tak lama kemudian Barong bangkit. Dia membayar kopi yang baru ia seruput 3 kali. "Kau mau kemana?" tanya Sutiah. "Aku mau ke sana," jawab Barong. "Jangan gegabah Barong, kau bisa dipenjara kalau menyerang mereka," kata Sutiah. "Enggak kok, aku cuma mau lihat mereka dari dekat," ucap Barong. Barong melangkah dengan santai dan petangtang-petengteng menghampiri kerumunan orang. Setibanya di posko PKI, dia menatap para anggota PKI dengan tatapan sinis. "Bapak mau sembako? Silahkan antri," ucap salah satu anggota PKI yang sedang sibuk membagikan sembako. "Kalian tidak punya izin untuk melakukan kegiatan ini. Sekarang silakan bubar," kata Barong. "Loh, kami sudah izin ke RT dan RW setempat dan sudah dapat persetujuan dari atasan kami," kata lelaki itu. "Tapi kalian belum izin padaku. Aku yang punya hak selama belasan tahun di pasar ini," ucap Barong sambil menampakkan wajah tengil. Anggota PKI pun malah tertawa. "Kami tidak perlu izin ke preman seperti kau. Malah seharusnya kau itu dibasmi karena jadi lintah masyarakat."
jawab lelaki itu. Barong juga malah tertawa kecil sambil menghisap rokok kreteknya yang tinggal sedikit. Kemudian dia membanting puntung rokok itu dan langsung naik ke atas meja. Barong lompat lalu menghujamkan tinjunya berkali-kali pada anggota PKI. Kegaduhan pun terjadi. Antrian warga pecah. Mereka berhamburan pergi dari posko tersebut. Sebagian lagi berebut sembako, merampas paksa dan membawanya kabur. Ibu-ibu berteriak sambil minta tolong. Sementara itu, Barong diseret oleh beberapa orang anggota PKI. "Tahan, jangan ada yang melakukan kekerasan. Biar polisi yang mengurusnya. Kita laporkan saja dia," ucap salah satu anggota PKI. Kedua tangan Barong diikat, kakinya juga diikat. Dia ngamuk, tapi ikatan itu sangat kuat sehingga dia tidak bisa melepaskannya. "Cepat lapor polisi," teriak salah satu anggota PKI. Tak lama kemudian polisi berdatangan. Mereka langsung menangkap Barong karena telah berbuat kerusuhan. Barong diseret ke kantor polisi dan diinterogasi soal kerusuhan di pasar. Dia ditahan beberapa hari di penjara itu. Kemudian Barong pun bebas karena ada seseorang yang membayar jaminan untuknya. Maklum, Barong punya beberapa anak buah yang loyal padanya. Maka mudah bagi Barong untuk bebas. Apalagi kasusnya tidak begitu berat. 2 hari setelah bebas, Barong ternyata tidak ada kapoknya. Dia masih berniat untuk meneror orang-orang PKI yang kini menyebar di kawasan pasar. Hal yang pertama Barong lakukan adalah membakar bendera partai itu. Dia melakukan aksinya di malam hari agar tidak ada polisi yang tahu. Namun sayangnya Barong harus gigit jari karena semakin lama pengikut Partai Komunis semakin banyak, bahkan jadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Simpatisannya tersebar di mana-mana. Bukan hanya menduduki perkotaan, tapi lebih dari itu, mereka juga menguasai pelosok desa dan perkampungan kecil. Singkat cerita, kejayaan PKI itu tidak bertahan lama. Gerakan G30 SPKI meletus. Upaya kudeta oleh PKI membuat rakyat Indonesia marah. Lalu pemerintah melakukan pemberantasan PKI besar-besaran. Bukan hanya militer dan polisi saja yang dikerahkan untuk menangkap PKI. Namun pemerintah juga membuka lowongan bagi masyarakat untuk menjadi anggota Barisan Pertahanan Sipil. Ya, itu bahasa kerennya. Sederhananya, pemerintah memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi algojo. Lowongan ini dimanfaatkan Barong. Dia punya dendam kesumat pada PKI. Barong sangat senang ketika suatu hari dia menerima selebaran lowongan kerja dari pemerintah. Tentu untuk menjadi anggota Barisan Pertahanan Sipil ada seleksinya dan sangat tidak mudah. Tidak sembarangan orang yang bisa bergabung. Harus orang yang berani dan juga bengis. Sore itu Barong mendatangi posko pendaftaran anggota. Dia menyerahkan KTP dan selebaran yang ia terima. "Seleksi pekerjaan ini tidak mudah. Apa kau siap menjalaninya?" tanya petugas. "Siap, Pak," ucap Barong. Si petugas memutar-mutar pulpen dengan jarinya. Dia sedang mengingat-ingat lelaki yang berdiri di hadapannya. "Kau yang pernah ribut dengan PKI itu ya?" tanya si petugas. Barong pun mengangguk. "Betul, Pak," kata Barong dengan tegas. "Oke, kalau gitu nanti sore kau ikut seleksinya di lapangan dekat alun-alun kota," ucap si petugas. "Baik, Pak," jawab Barong dengan tegas. Sore sekitar jam 3, Barong dan beberapa lelaki lainnya berkumpul di lapangan. Mereka semua bertelanjang badan dan hanya mengenakan celana panjang saja. Proses seleksi cukup berat. Mereka diuji latihan fisik. Beberapa orang tumbang karena tidak kuat disuruh lari mengelilingi lapangan. Disuruh push up berkali-kali, sit up, dan juga pull up. Calon anggota juga diuji ketahanan mental. Mereka dibentak-bentak. Kalau ada yang nyalinya ciut, maka mereka dianggap gugur. Dari 50 orang yang ikut seleksi, hanya 20 orang yang diterima termasuk Barong. Lelaki itu sangat senang karena akhirnya dia punya kesempatan untuk menghabisi PKI. Penangkapan pun dilakukan. PKI dari berbagai pelosok wilayah ditangkap. Mereka dijebloskan ke penjara. Tapi kebanyakan dihabisi langsung oleh para Barisan Pertahanan Sipil atau biasa disebut Algojo. Dan di antara para PKI itu ada satu orang yang sulit sekali ditangkap. Namanya Farhan. Menurut kesaksian warga, Farhan punya ilmu mistis yang membuatnya bisa menghilang saat dikejar oleh aparat. Para algojo di wilayah Sigli pun dikumpulkan oleh aparat. Mereka akan membentuk tim khusus untuk memburu Farhan, sebab Farhan ini adalah pimpinan PKI di kota Sigli. Bahaya kalau dia terus dibiarkan. Farhan harus ditangkap sesegera mungkin.
"Barong, aku amanatkan tim khusus ini padamu," ucap aparat. Mereka tahu betul soal kemampuan Barong. Dia sangat pemberani. "Siapa?" ucap Barong. Jumlah tim khusus itu ada 6 orang. Semuanya bukan orang sembarangan. Mereka adalah anggota yang punya kemampuan di atas rata-rata. Barong tahu kalau Farhan punya ilmu menghilang, sehingga pasti sangat sulit untuk menangkapnya. "Apa rencana kita, Barong?" tanya anak buahnya. "Kita harus main cerdas. Dia punya ilmu hitam. Kita lawan juga pakai ilmu hitam," ucap Barong. "Caranya?" tanya anak buah. "Aku ada kenalan orang sakti. Dia seorang petapa yang tinggal di pedalaman hutan dekat air terjun. Aku pernah sekali ke sana. Kita coba minta bantuan dia saja," ucap Barong. "Ya sudah, kapan kita berangkat ke sana?" tanya anak buahnya Barong. "Besok ya, aku tunggu di warung kopinya Sutiah. Kita berangkat sama-sama ke sana jam 9 pagi," ucap Barong. Keesokan harinya mereka langsung berangkat dari warung kopi Sutiah menuju ke pedalaman hutan tempat lelaki sakti bertapa. Beberapa jam kemudian, Barong dan kawanannya tiba di lokasi. Setelah Barong mengungkapkan maksud kedatangannya, akhirnya dia diberi sebuah jimat berupa kantong hitam yang berisi biji-bijian hitam kecil. Orang sakti itu meminta Barong dan anak buahnya menelan biji-bijian tersebut agar bisa menangkap Farhan. Mereka pun nurut saja dan terbukti. Setelah mereka menelan jimat tersebut, tak butuh waktu lama, Barong berhasil menangkap Farhan. Tak ada perlawanan sama sekali. Farhan ditangkap lalu dihabisi di tengah hutan. Barong sangat puas karena dia sudah berhasil memburu gembong PKI itu. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.